Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul Pengembangan Perencanaan Program Kegiatan PKM. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Rahma Zaskia Ulfa, yang kedua Navendra Anditya DA, yang ketiga M. Agus Andrian, yang keempat Kuryatul Maulida, dan yang terakhir saya sendiri Suci Fitriani. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu secara garis besar PKM dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah PKM 5 bidang, yang terdiri dari PKM-R atau riset, dan PKM tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu PKM RE atau riset eksakata, yang meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Yang kedua adalah PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora, yang meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Selanjutnya adalah PKMK atau kewirausahaan, yang mana bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik, serta merintis kewirausahaan yang berorientasikan kepada profit. Selanjutnya adalah PKM-PM atau pengabdian masyarakat, yang mana bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang berorientasi tidak pada profit. Selanjutnya adalah PKM-PI atau penerapan iptek, yang mana bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, baik itu usaha mikro maupun usaha besar, atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, maupun tukang becak. Dan yang terakhir adalah PKM-KC atau karya cipta, yang mana bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa untuk mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Baik, selanjutnya poin kedua, PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. PKM GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik maupun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Lalu poin ketiga, PKM AI dan PKM GT. PKM AI bertujuan untuk memberikan pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah yang merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, studi kasus praktik lapang KKN PKM magang yang merupakan hasil kerja kelompok. Lalu ada PKM GT yang bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Oke, untuk next slide. Di sini ada alur kegiatan. Di slide alur kegiatan ini terdapat beberapa kolom. Dari yang kiri sendiri itu kolom berbagai macam PKM. Contohnya seperti PKM-R, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, PKM-GFK, PKM-GT, yang kemudian diseleksi di PIMNAS dan ke e-proceeding. PIMNAS sendiri merupakan kegiatan puncak pertemuan nasional perwujudan kreativitas dan penalaran ilmiah mahasiswa yang terjadwal secara akademik oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan budaya kompetisi akademik dan unjuk prestasi di kalangan mahasiswa. Dan sebagai catatan, seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS kecuali PKM AI, karena PKM AI telah berwujud artikel ilmiah sehingga tidak relevan didiskusikan dalam PIMNAS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan PKM tahun 2021.
Pada bulan kedua, Bilmawa akan menerbitkan pedoman PKM dan menetapkan klasterisasi perguruan tinggi program PKM. Setelah itu, mahasiswa akan menyusun proposal PKM 5 bidang dan PKM GFK, sedangkan PKM KT akan menyusun artikel PKM AL dan artikel PKM GT. Perguruan tinggi dapat mengetahui klaster PKM melalui akun operator perguruan tinggi dan melaksanakan evaluasi internal untuk memenuhi kuota klasterisasi yang ditetapkan dan membuat berita acara hasil evaluasi internal setiap jenis PKM. Apabila perguruan tinggi belum memiliki akun, maka perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada Bilmawa untuk memperoleh akun pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan akun operator untuk mengakses SIM Bilmawa. Setelah itu, operator perguruan tinggi akan mengunggah berita acara hasil evaluasi internal, mendaftarkan usulan berupa judul, ketua tim pengusul, dan dosen pendamping. Setelah itu membuat akun tim pengusul dan membuat akun dosen pendamping. Akun ketua tim pengusul dan akun dosen pendamping akan dibuat otomatis oleh sistem setelah judul usulan didaftarkan. Kemudian mahasiswa mengisi isian kelengkapan proposal berupa sampul dan pengesahan, dan mahasiswa mengunggah isi utama proposal berupa daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti berupa pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Setelah itu, dosen pendamping secara daring akan melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan proposal. Setelah itu, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring akan melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan proposal. Pada bulan ketiga, Bilmawa akan melaksanakan penilaian secara daring terhadap proposal yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Setelah itu, Bilmawa akan menetapkan pendanaan dan penugasan kontrak. Mahasiswa peraih pendanaan melaksanakan kegiatan berupa mengunggah catatan harian dan menyusun laporan kemajuan. Kemudian mahasiswa mengisi isian kelengkapan laporan kemajuan berupa sampul dan pengesahan, dan mahasiswa mengunggah isi laporan kemajuan berupa daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti berupa pendahuluan sampai dengan rencana tahapan berikutnya. Setelah itu, dosen pendamping secara daring akan melakukan validasi halaman utama laporan kemajuan dan melakukan pengesahan laporan kemajuan. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring akan melakukan validasi halaman utama laporan kemajuan. Pada bulan ke-8, Bilmawa akan melaksanakan penilaian secara daring terhadap laporan kemajuan seluruh proposal peraih pendanaan. Penilaian hanya dilaksanakan terhadap laporan kemajuan yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian Bilmawa akan melaksanakan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang berupa presentasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai. Kemudian untuk pembagian jadwal, tempat pelaksanaan, dan judul yang mengikuti penilaian akan ditetapkan kemudian. Mahasiswa peraih pendanaan wajib menyusun laporan akhir untuk mempertanggungjawabkan laporan akhir kegiatan dan laporan akhir keuangan sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian mahasiswa mengisi isian kelengkapan laporan akhir berupa sampul dan pengesahan, dan mahasiswa mengunggah isi utama laporan akhir berupa ringkasan, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Kemudian setelah itu dosen pendamping secara daring akan melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan laporan akhir. Setelah itu, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan laporan akhir. Setelah itu, Bilmawa akan melaksanakan penilaian secara daring terhadap laporan akhir yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.
Kemudian Bilmawa akan menetapkan peserta PIMNAS. Setelah itu pelaksanaan PIMNAS oleh Pusat Prestasi Nasional dan selanjutnya akan diatur kemudian. Pada bulan ke-10, operator akan melakukan registrasi peserta PIMNAS. Mahasiswa tim PKM 5 bidang peserta PIMNAS mengunggah poster dan artikel ilmiah atau luaran yang ditentukan. Selanjutnya ada kiat-kiat proposal PKM lolos. Kunci utama dari penyusunan PKM adalah orientasikan tujuan pembuatan proposal PKM tidak hanya sampai lolos didanai saja, tapi sampai pada PIMNAS. Kunci kedua, pembuatan proposal mulai dari judul sampai dengan mengamati permasalahan masyarakat secara nyata dan akan memberikan solusi dengan 5 poin utama, yaitu yang pertama, berdasarkan intelektual. Permasalahan pada masyarakat yang diamati berbasis pada data dan solusi yang ditaruhkan berbasis pada keunggulan bidang keilmuan. Dan yang kedua, ada memanfaatkan limbah menjadi barang yang bernilai. Tim mahasiswa mampu memanfaatkan peluang dan potensi limbah di sekitar masyarakat untuk menjadi barang yang bernilai. Yang ketiga, ada kearifan lokal. Tim mahasiswa mampu menelusuri kearifan lokal daerah di Indonesia dan mampu memanfaatkan untuk menyelesaikan masalah mitra. Dan yang keempat, ada berbasis IT. Tim mahasiswa mampu menganalisa peristiwa yang terjadi di masyarakat masih konvensional dan ketika akan diselesaikan dengan basis IT akan menjadi lebih efisien. Dan yang kelima, ada kondisi terkini. Tim mahasiswa mampu menganalisa permasalahan, tren, dan isu pada masyarakat Indonesia sehingga tim mampu menawarkan solusi terbaik untuk negeri. Kunci ketiga, buat anggaran yang realistis. Buatlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan real program. Langkah yang perlu kita lakukan agar anggaran terbaca secara logis adalah 1. Menyusun seluruh aktivitas PKM. 2. Menentukan kebutuhan bahan atau alat atau transportasi pada tiap item aktivitas. Dengan cara seperti ini, kita dapat menjamin bahwa anggaran yang kita ajukan benar-benar berbasis pada kebutuhan setiap aktivitas selama program PKM dilaksanakan. Kunci keempat, taat aturan pada syarat administrasi setiap skim PKM sesuai pedoman PKM 2021. Kesalahan administrasi atau format saja diperbuat, maka tidak akan lolos seleksi. Kesesuaian administrasi. Yang pertama yaitu halaman judul. Halaman judul dilengkapi dengan identitas PKM, jumlah dan nama pengusul, tahun usulan. Yang kedua ada hal pengesahan yang terdiri dari tanggal usulan, tanda tangan pengusul, dan dosen pendamping. Ada juga tanda tangan pimpinan dan cap PT. Yang terakhir ada lampiran yang berisikan biodata pengusul dan dosen pendamping yang ditandatangani. Ada juga surat pernyataan ketua pelaksana bermaterai 6.000. Surat pernyataan mitra untuk PKMT dan PKMM. Dan yang terakhir adanya surat pernyataan pendanaan bagi yang memerlukan biaya lebih dari 12,5 juta rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.